Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali di acara ngobrol bareng. Ini merupakan salah satu sesi acara dari JPTV Official. Kebetulan di sini kita sudah ada dua orang itu pengurus dari mana ini pokoknya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Silakan mungkin memperkenalkan diri dulu Kang yang sebelah sini. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Sopyan. Asal saya Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Jalan Cagak, Desa Buniayu, Kampung Cicariu. Siap. Kang nu jadi sebelah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun kepados Imam Malik. Kebetulan kita dari Perkumpulan Petani Porang Nusantara, DPW Jawa Barat. Saya di sekretarisnya Kang. Sekretarisnya gitu, sekjennya. Sekjen apa sekum? Ya, sekjen. Siap. Sekretaris Jenderal. Jadi dua rekan-rekan Kang ini dari tadi DPW ya. Ya, DPW. Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat. Porang Jawa Barat. Ya, P3N. P3N. P3-nya itu perkumpulan Petani Porang Nusantara DPW Jabar. Iya. Oke. Tadi akang-akang ini sudah memperkenalkan diri masing-masing. Iya. Dan kita akan ngobrol sedikit tentang apa itu P3N, apa itu porang gitu Kang ya. Iya. Nah, ini mungkin dari kira-kira kapan mulai awal berkiprah di dunia porang ini Kang? Bisa Kang Nadi atau Kang Imam bisa memaparkan sedikit share-share gitu sejarahnya. Oke, baik. Sejarah tentang porang sebenarnya udah lama ya. Porang itu hanya saja baru dikembangkan porang ini khususnya di Subang ataupun di Jawa Barat setelah viral ini yang namanya porang itu dari tahun 2018 sampai 2020 ini kan gitu. Ya awal mula kita berkiprah sih hanya sebatas di hutan liar. Akan tetapi ternyata seiring dengan zaman ya atau dengan waktu kan gitu ternyata viral kan gitu. Ya akhirnya di situ saya antusias akan hal potensi porang ini gitu kan. Awal mula kita berbentuk ya keluarga dulu kan gitu. Akhirnya merebak kemana-mana sampai berdirinya DPC Kabupaten Subang. Hanya saja mungkin waktu itu belum terisolir ya, belum banyak kan gitu. Apa sih porang ini kan gitu. Akhirnya hari demi hari ya kan gitu, bulan demi bulan akhirnya booming juga di Kabupaten Subang gitu. Yang dimana di situ saya saya semakin antusias akan hal itu. Akhirnya saya membentuk salah satu kelompok tani kan gitu. Awalnya 1, 2, 3, alhamdulillah sih sekarang udah terbentuk sekitar 20 ya, 20 kelompok tani yang saya pegang di Kota Subang kan gitu. Itu di Kabupaten Subang aja. Di Kabupaten Subang aja gitu. Terus awal mula mengenal tanaman porang di mana itu Kang? Nah, awal mula tanaman porang yang saya tahu sih ketika SD juga, waktu zaman SD saya, SD SMP itu saya tahu kan gitu. Apa yang dikatakan kadang-kadang saya sering lihat ke hutan itu ada juga sih pembolang kan gitu. Pernah saya bertanya dengan salah satu pembolang itu, buat apa sih Kang ini porang kan gitu. Ternyata katanya untuk sabun katanya. Hanya begitu aja sebelum viral ya. Sebelum viral di 3 tahun ini kan gitu. Gitu. Awalnya itu. Ya. Mungkin bisa kalau saya sih terus terang memang belum lama Kang ya, baru setahun ini. Awalnya memang ya tentu kita punya namanya kita usaha pribadi segala macem, ketemulah dengan Kang Dadi setahun yang lalu. Kita berpikir tentu kalau di pertanian ini kan penghijauan dan segala macamnya, tapi ini bisa menghasilkan kan gitu. Nah saya pribadi sendiri waktu kecil memang pernah menemukan yang disebutnya kalau di kita mah cocokan orai. Ya, saya waktu SD mungkin sekitar kelas 4, almarhum bapak saya bilang bahwa itu di belakang rumah tolong bersihin aja kalau ada ular gitu kan. Memang saya lihat di situ ada bekas ular gitu kan, kayak kalau ular itu kan dia biasanya ada ininya lah ya, kulitnya gitu kan, kulit biasanya. Kulit megar. Megar, saya lihat itu. Nah,
kemarin kata Ari 2018-2019 sempat kita lihat gara-gara sebenarnya sih dari mungkin ada ya salah satu tokoh petani di Jawa Timur yang diwawancara oleh stasiun TV. Oh, iya, nah iya. itulah mulai ramenya tuh. Kalau Kang Dadi sih sebelum itu udah mulai. Nah rame itu saya juga mencari-cari kan, artinya mencari apa sih alternatif kita usaha selain yang sudah berjalan, apalagi menemui kebuntuan pasti begitu ya dalam usaha itu. Nah ternyata saya beralih ke pertanian, ternyata ketemu dengan porang seperti itu. Dan memang ketemu dengan Kang Dadi saya cukup luar biasa dengan beliau. Dia mulai dengan keluarganya, mulai di lingkungannya, dia tidak peduli orang itu kita nanam naon cenah begitu gitu kan juga nugelo beliau begitu kan. Si awam masyarakat gitu orang. Betul. Tapi dia berkembanglah sedikit-sedikit. Terus saya selalu berprinsip bahwa ada teman yang memang punya potensi itu, ayo kita angkat, kita kemaslah dengan Kang, kita bikin kelompok tani porang, Subang lah. Alhamdulillah sampai sekarang ada websitenya, ya Kang ya. Ada websitenya kita porang gitu kan. Websitenya apa Kang? Websitenya? www.porangsubang.com gitu. Porangsubang.com. Jadi itu ada informasi ya, seputar porang, bahkan ada rempah-rempah juga website kita di situ. Iya. Ya kita udah bikin, mungkin kalau bahasa ininya mah yang pendirinya mungkin kita bertiga sebenarnya. Saya mulai dari Kang Dadi, saya sama Kang Aceng. Tiga orang ini yang bikin website tadi. Nah, dari kiprah tadilah kami karena alhamdulillah kebetulan sedikit saya punya pengalaman dari kerja, dari organisasi, kita kemas sedemikian rupa. Zaman sekarang kan medsos segala macam. Kang Dadi pun juga YouTuber ya awalnya gitu, sudah terkenal lah gitu kan beliau. Nah saya kemas lagi dengan manajemen sedikit, akhirnya dari salah satu, bahkan mungkin satu ya, yang ada di Indonesia, perkumpulan yang resmi, ada badan hukumnya, ada sudah notaris, sudah Kemenkumhamnya, namanya Perkumpulan Petani Porang Nusantara. Nah beliau melihat kami itu, singkat P3N itu ya. Nah P3N itu beliau melihat kami dari ketua umumnya, ya udah kayaknya Porang Subang ini kita nyebutnya bahasanya kan Porang Subang gitu kan. Kayaknya lebih udah eksis di Jawa Barat dibanding yang lain, maka kami didaulat untuk menjadi udah Jawa Baratnya sekalian deh gitu. Jadi kita berpikir ya udah kan kita juga untuk Jawa Barat juga kan, karena memang porang ini di Jawa Barat sebenarnya banyak sekali, luar biasa. Gitu banyak sekali kan, sangat luar biasa. Tapi ketinggalan, kenapa? Karena kita nggak ada pabriknya di sini. Jadi kita punya sedikit, akhirnya kita muter-muter Jawa Barat, kita punya misi, punya visi atau punya keinginan, dikenalkan lah bahwa baheula teu laku, ayeuna laku. Baheula mah dibuang, sekarang disayang. Karena jadi uang gitu kan. Nah, artinya kan untuk meningkatkan ekonomi rakyat kan. Gitu. Ada satu alternatif. Potensi ini yang luar biasa. Allah berikan kepada tanah Pasundan, tanah Jawa Barat. Demikian kan gitu. Oke, sebelum berlanjut ke pertanyaan lain, ini Kang, kira-kira sebelumnya Kang Iman ini profesinya apa gitu? Aduh, bisa tertarik ke dunia porang di mana ini kira-kira? Kalau saya dulu mungkin profesional kerja ya Kang. Saya dulu pertama mungkin di otomotif saya. Saya di Bandung di Mercedes-Benz. Terus saya juga di Ford Motor Indonesia di area Kalimantan, saya kerja Kalimantan. Terus pernah di proyek juga, segala macam. Saya pengen, namanya orang biasanya pengen keluar pensiun dini, apa nih gitu kan, nyobain usaha yang lain, ya begitulah keadaannya, kondisi seiring dengan waktu. Akhirnya kalau kata orang back to nature ya, kan perjalanan hidup ya. Back to basic. Back to basic dan back to nature gitu kan. Nah kalau toh masih petani kan jenting sawana geus beake. Kayak pas kena kuya efek corona. Nah, itu salah satu juga kan, karena kemarin orang mah corona, kita mah di kebun aja sih gitu kan. Masih santai. Nah, dengan Bill ini saya belajar bagaimana saya punya, kita kalau tim itu pasti harus saling melengkapi kan. Beliau ini jago praktisinya, jago di orangnya, tahu persis, bahkan sudah terkenal sebenarnya kan. Nah, kita kemas inilah supaya lebih masyarakat, nah dunia lah. Kita mah dengan Jawa Barat heula lah. Saya namanya ini ganti yang dari porang. Kalau di sana ada itu, ini ada Pak Dadi gitu kan. Pak Dadi Subang gitu. Alhamdulillah ini udah Jawa Barat mah udah terkenal ya, ya. alhamdulillah lah kita gitu kan. Oke, jadi pada mula awalnya memang dari sejak dulu tanaman porang ini ada gitu. Iya. Cuman mungkin belum tahu apa manfaatnya, baru ya tahun-tahun inilah ya. Betul. Kita baru mengetahui setelah ada 2018 lah, 2019 ya betul. Petani Madiun itu. Nah, petani Madiun yang rame gitu kan. Rame semua jadinya serentak. Betul kan. Nah, ini kembali lagi ke Kang Dadi dulu nih. Ketua.
Ini dari kira-kira visi misi mungkin secara pribadi atau organisasi ini apa gitu Kang, kira-kira visi misi dari P3N atau kita untuk mengembangkan Porang ini? Ya. Visi dan misi perkembangan Porang sangat luar biasa sebenarnya. Tujuan saya ini sebenarnya itu. Kenapa saya bisa membuat PAC di setiap kabupaten? Tidak lain hanya untuk mengembangkan satu komoditi ini. Ternyata komoditi Porang itu sangat dibutuhkan, sangat luar biasa di luar sana itu kan gitu, termasuk ya luar negeri lah intinya kan gitu. Nah, visi yang kedua terutama bagi para pecinta Porang dimanapun Anda berada ya, silakan terbentuklah satu kelompok ataupun satu wadah yang dimana kami akan bisa mengedukasikan intinya penyuluhan mengenai tentang Porang ini kan, mau belajar ataupun mau silaturahmi ke tempat kami, kami tunggukan gitu ya. Dan lain untuk apa, untuk pembentukan DPC ataupun pengembangan ini kami sangat menunggu kan gitu dengan hasil Porangnya ini kan gitu. Ya, kayak ini untuk tadi kan udah beberapa, jadi salah satu visi misinya adanya membentuk DPC ataupun ya untuk pengembangan ya. Di tiap kabupaten kan? Tiap kabupaten. Ya, di kita wilayah kan Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Kira-kira ini yang sudah dibentuk udah berapa kota atau kabupaten Kang? Kita udah dibentuk itu, pertama kita bentuk itu Ciamis, Kabupaten Ciamis, daerah Cijengjing, dan di situ juga dihadiri sama kepala dinas juga di situ, lalu tokoh masyarakat dan para petani yang lainnya sih. Alhamdulillah penerimaan dengan adanya Porang ini kan kita mengedukasikan sangat luar biasa gitu. Dan kita bentuk udah di beberapa kabupaten ya. Kalau yang ini udah 5 terus mungkin 7. Udah 5 yang udah ter-SK-kan, 7 5 yang sudah terbentuk ya. Udah terbentuk resmi. Merencana mungkin dalam waktu dekat ini kita 2 lagi sehingga 7. Target kita dari 27 kabupaten yang ada di Jawa Barat, itu kita minimal ya setengah lah, 50%. Target mungkin semua. Harapan kita sih semua. Ada minimal perwakilan ya di kabupaten. Iya gitu. Nah, ini mungkin untuk informasi juga kepada warga masyarakat yang nanti lagi penasaran nih tentang Porang. Tadi kan bisa ya? Bisa websitenya. Bisa websitenya, kita juga ada modulnya di www.porangsubang.com. Ya. Nah, itu ada edukasinya juga ya? Ada cara budidaya, terus segala macam. macamnya. Kita kalau perlu bibit apa segala macam. Ataupun mau belajar langsung bisa lengkap, mangga bisa langsung datang ke workshop kami. Ya, base camp kita langsung. Oke, ini kembali ke Pak Sekjen nih. Siap. Pak Sekjen, tadi kan salah satu tujuannya untuk mungkin ada segi dari edukasi juga. Nah, tapi kan masyarakat mungkin melihat dari nilai jualnya, ekonomis ya. Nilai ekonomisnya. Nah, pasti. Orang hari tepayu betul. Kadang-kadang amatnya ke situ. Kamana ini akhirnya ngaguntungkan apa kumaha gitu. Kunaon kudu melak perang gitu. Siap. Alasannya lah. Ya. Yang pertama pasti gini. Logikanya kan kalau itu tidak laku, nggak mungkin kan booming kan gitu ya. Logikanya satu. Kedua, logikanya di Jawa Barat itu ada barang ini. Tanpa menanam, Anda tidak menanam tapi Anda panen. 90% dari hasil jual kami, kebetulan kami awal-awal juga jual kasar nama bandar kecil lah ya, nampung segala macem, kita jualkan berpuluh-puluh ton. Dari mana coba Kang? Dari alam liar sadaya. Betul, dari pembolongan. Tidak ada budidaya. Bayangkan kan, dari alam liar yang luar biasa kita sudah jualan puluhan ton, apalagi kalau kita budidayakan, benar nggak? Ya. Nah itu satu ya, pasti. Kenapa alasannya? Karena ada yang nerima, ada yang beli kan gitu kan. Terus kedua, tentu kami ya secara spirit, namanya juga orang Jawa Barat ya, kita pengen terutama Subang ini membantu perekonomian Kang. Artinya yang tadinya mungkin punya pohon hanya durian atau mungkin di Subang mah kebanyakan rambutan gitunya. Samberan nungguannya gelila, kita sambil tumpang sari kan gitu kan. Lebih bermanfaat gitu kan. Artinya penghasilan cuma 1 bisa sampai 2, yang 2 bisa sampai 3. Nah, ini tadi spirit kami supaya ini bisa betul-betul membantu gitu. Nah, sekarang
bagaimana ke depannya? Ya itulah justru kenapa kami berpikir agak sedikit berpikir lebih luas jangka menengah atau jangka panjangnya adalah kenapa kita bentuk DPC atau kabupaten ini tujuannya merekrut semua, merangkul semua. Karena semua hukum ekonomi gitu kan, kalau kita nggak bisa pegang banyak, nggak mungkin kita nggak bisa jual, nggak bisa supply dengan baik kan gitu. Pabrik itu sekali kirim itu minimal 1 truk itu 7 ton. Contoh ya, teknisnya nih. Bayangkan kalau kita cuma kita aja. Kemarin aja kita kesulitan kan. Tapi dengan adanya kita bentuk DPC kabupaten gitu Jawa Barat, apalagi cita-cita Kang Dadi pengen mendatangkan investor yang mau mendirikan pabriknya di Subang. Alhamdulillah insya Allah sudah ada. Kita di Subang punya Patimban yang nextnya untuk jalur ekspor impor ini. Nah ini kan membantu gitu kan, mempermudah sehingga kita giring ini untuk ke Subang. Nanti bahan bakunya dari mana? Karena pabrik tidak mungkin berjalan kan kalau tanpa ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan. Nah itulah makanya kita ini tujuannya kenapa? Paling tidak kan kalau satu kabupaten minimal sekali panen ya katakanlah 7 ton atau 10 ton aja. Benar kalau ada 15 sebenarnya 150 ton. Nah itu dengan pabrik bisa kita jalankan. Tapi kalau gaduhnya cuma 1 kintal 2 kintal nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Harga juga tidak membantu petani. Gitu. Kan sama aja kalau semua komoditas itu pasti kan ada harga rantai distribusi ya. Kalau kecil ya kita juga mungkin kecil. Tapi kalau besar kita bisa langsung ke pabrik langsung. Gitu kan. Jadi ini luar biasa produk porang ini saat ini sangat komoditi yang kalau boleh saya sedikit membandingkan dengan produk-produk pertanian lain dengan modal sekian, hasil sekian itu jauh porang ini meninggalkan teman-temannya gitu kan. Keuntungannya jauh sekali. Lipat beberapa persen. Hampir kita kalau hitung-hitung yang paling kecil aja sekitar sampai 400-500%-an kan. Minimal tuh paling kecil gitu loh. Betul. Dari effort atau dari modal yang kita keluarkan. Apalagi kalau tadi ngabolang, kalau nanti pada saat musim hujan ngambilin, beneran tidak ada modalnya paling 3 badan bensin, beneran aja karung nyepidut beneran biasa gitu kan. Gitu kan. Ya dan kenapa ya dibudidayakan sebenarnya orang ini? Karena kita udah berpikir jauh, 2-3 tahun lagi di hutan liar itu sudah nggak ada. Udah habis. Nah makanya anak cucu kita itu biar mengenal tanaman porang itu bagaimana kan? Makanya kita edukasikan untuk merubah penanam dan budidaya itu, gitu kan? Gitu. Oke, semakin menarik nih tentang porang bersama P3N DPW Jabar, Kang Dadi dan Kang Imam. Oke, sebelum lanjut. Next kita lihat yang satu ini dulu, tetap di Ngobar. Oke, kembali lagi di Ngobar, ngobrol bareng. Ngomong-ngomong, kita tuh di sini lagi di Deris Pizza kan? Deris Pizza ya. Mantap loh. Kita ini di sport penuh oleh Deris Pizza Subang. Iya. Yang berada di Jalan Otista 218. Kota Subang ya. Siapa yang pemilik ini? Bu Yanti. Oh, iya. Terima kasih ya Bu Yanti ya. Atas tempatnya nih. Bu Yanti atas tempatnya dan supportnya Siapa TV official di acara Ngobar. Ya, kita tadi udah pesen ini kan spesial salah satu menu favorit. Iya, mantap. Pizza ya? Pizza Super Supreme. Waduh. Bisa sarwajeng bala-bala lain tuh. Bala-bala Cikoki. Iya. Keren ya. Kita bisa dibawa langsung tadi pesanan. Udah pesan tadi ya? Ya. Udah pesan. Kita akan masuk. Ini Wah, ya. pelayannya juga ramah-ramah gini nih, mantap nih. Terima kasih ya. Super Supreme. Asik tuh. Nah, ini kita di saus. Sausnya ya. Minumannya kan?
Minumannya masih disiapin. Iya. Nanti makanin tanpa minum keceklek. Siap. Aja udah. Nah ini kan kita ini ada AC, di ruangan ya? AC. Nah, ini. Kalau di Deris Pizza ini ada Wih, dua minumannya nih. tempat ya. Jadi ada yang full AC dan non AC. Oh, ada AC. Ya, ini di AC kita ya. Bisa. Selamat menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Nah di depan kita sudah ada pizza Aduh. super supremo. Enggak, Kang Imam dicobain. Sok. Coba ya. Kita ya yang pertama ya kita coba ya. Wah, Khusus mantap nih. ketua DPW Jabar. Alhamdulillah berkah ya. Terima kasih nih ke pemilik ini nih Ibu Yanti ya. Ya, Bu Yanti. Bu Yanti, kita coba di pizza seperti apa nih? Spesial buat seksian tuh. Ya. Ini kasih Oh satu iya, lagi. ini spesial buat komando kita biar Komandan lebih ya. besar. Biar Itu biar uang nggak sekalian. Oh ya. Sesuai dengan body. Ya pizza super supremo ini ada saus pizzanya keduanya itu lalu pepperoni sapi, daging sapi, burger, daging sapi cincang, jamur, bawang bombay, paprika hijau, paprika merah dan keju. Keju. Mudah-mudahan Keju aja ya. mozzarella. Kota di Kota Subang nanti ada pizza porang nanti. Ya, pokoknya. Contoh Ramadan. Kita coba ya Bu Yanti nih pemilik ini nih kayaknya enak nih. Oke, pemirsa ngobar. Mantap Kita nih. langsung nyobain dulu. Ini sausnya. Pizza supremo. Oh ya. Jangan mantap. lupa dikasih saus. Pak Ketua. Ya. Sausan. Wah. Urusan Keren nih, mantap nih. Tempatnya enak lagi. ya berasa. Berasa romantis lah pokoknya tempatnya nih. Toko makan gratis. Kurang apa sih rasanya? Mantap. Luar biasa. Kalau cok orang emang pedo cenah gitu. Pedo pisan euy. Ngona. Ini kalau ini kan ukuran yang medium nih. Habis satu bisa sih. Sana dia pada di sangguan kan? Sangat. Biasanya di sangguan. Nggak kalah rasanya nih dengan luar negeri sana. Ternyata wah parah yang Subang ini luar biasa pizzanya nih. Nanti kita bikin menu itu ya. Pizza porang. Bisa kurang siapa? Bisa. Pasangnya sebelah suap kan? Kalau bismillah. Nanti jangan Kang. Oke, dia belanjakan kaki dikit. Mantap. Mungkin bisa dua gitu. Ampun Gusti. Mantap. Alhamdulillah. Pizza super supremo memang super. Mantap. Yuk kanggo Kang Acengnya. Oh iya. Babin dia nanti di talangan. Pantai main nanti. Ya. Itu. Gua. Kita mau kameramen. Kameramen bisa nge-like. Lemon tea. Ini buat kameramen.